Assalamualaikum sahabat pendengar. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Semoga sahabat selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan kekuatan hati. Cerita ini kami persembahkan khusus untuk sahabat yang pernah terluka oleh keluarga, diremehkan oleh orang terdekat, dan dipaksa kuat sendirian. Dengarkan hingga akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan jeritan hati seorang perempuan. Perempuan tidak tahu diri seperti kamu pantasnya memang diinjak. Kalimat itu ia dengar hampir setiap hari. Ia disuruh, dimaki, dan diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Bahkan ketika tubuhnya sakit dan air matanya jatuh, tak ada satupun yang membela. Padahal mereka tidak tahu, perempuan yang mereka hancurkan martabatnya itu adalah pewaris tunggal keluarga Wijaya, konglomerat ternama yang kelak akan menentukan nasib seluruh keluarga ini. Subuh belum sempurna ketika Sekar sudah berdiri di dapur. Matanya sembab, tangannya gemetar. Semalaman ia hampir tak tidur karena sakit kepala dan perut yang melilit. Namun suara ibu mertua lebih dulu membangunkannya. Belum masak juga. Mau jadi apa kamu? Bentak itu menggema. Sebentar Bu, Sekar sedang. Jawabnya lirih. Jangan banyak alasan. Dasar perempuan malas. Panci dibanting keras. Sekar terkejut. Tangannya tersayat tutup panci. Darah menetes. Bu, tanganku berdarah, katanya gemetar. Biar saja. Itu balasan orang tak berguna. Jawab dingin. Sekar memungut darahnya sendiri dengan kain. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati ia berbisik. Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Siang itu halaman rumah ramai. Tetangga berkumpul. Ibu mertua Sekar sengaja membuka suara. Beginilah nasib kalau menantu miskin. Disuruh saja susah. Sekar berdiri di belakang. Wajahnya panas. Bu, jangan bicara begitu. Katanya hampir tak terdengar. Apa? Kamu melawan. Ibu mertua mendekat. Kamu ini hidup numpang. Tawa terdengar. Sekar ingin menelan bumi. Tubuhnya mendadak lemas. Pandangannya gelap. Bu, Sekar pusing. Ucapnya. Pura-pura lemah lagi. Sekar jatuh di depan mereka semua. Tak ada yang menolong. Sekar sadar. Harga dirinya benar-benar diinjak. Malam hari, Sekar memberanikan diri bicara. Mas, aku benar-benar tidak kuat. Katanya sambil menangis. Suaminya menatap sebentar lalu menghela napas. Kamu itu terlalu sensitif. Sabar saja. Aku istrimu. Suara Sekar pecah. Aku dipermalukan setiap hari. Jangan bikin ribut. Jawabnya dingin. Sekar terdiam. Dadanya seperti diremas. Kalau aku mati pun, kamu pasti tetap diam. Isaknya dalam hati. Di kamar sempit. Sekar memegang liontin warisan. Ayah, ibu, aku sudah sejauh ini bertahan, bisiknya. Ingatan masa kecil datang. Sekar, kamu pewaris Wijaya. Suara ayahnya. Jangan pernah ungkapkan sebelum waktunya. Pesan ibunya. Sekar terisak. Aku menepati janji, tapi aku hancur. Uangku hilang. Ibu mertua berteriak histeris. Bukan aku, Bu. Sekar gemetar. Lalu siapa lagi kalau bukan kamu? Tas Sekar dirampas. Jangan, Bu. Tolong. Sekar menangis. Tas kosong. Pintar akting. Dasar perempuan murahan. Malam itu Sekar muntah dan demam. Aku sudah tidak ingin hidup, katanya pada bayangannya sendiri. Ketukan pintu terdengar. Nona Sekar Wijaya. Suara pria tua bergetar. Apa maksudmu? Ibu mertua pucat. Saya pengurus keluarga Wijaya. Ini pewaris tunggal. Dokumen dibuka. Suami Sekar menangis. Maafkan aku. Sekar menatap kosong. Aku tidak butuh maaf. Aku butuh dihargai sejak dulu. Hujan turun rintik ketika Sekar melangkah pergi. Di belakangnya, ibu mertua berdiri terpaku. Lututnya melemah saat pintu gerbang perlahan menutup. Sekar. Suaranya pecah. Untuk pertama kalinya,
Nada itu tidak berisi amarah. Sekar berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Ibu mertua melangkah tertatih. Ibu salah, katanya dengan napas tersengal. Ibu terlalu buta oleh ego. Tangannya gemetar meraih udara kosong. Air mata jatuh di pipinya yang selama ini kaku oleh kebencian. Kalau ibu tahu kamu anak siapa, isaknya, ibu tidak akan setega itu. Sekar menutup mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari semua makian. Ia berbalik perlahan. Bu, ucap Sekar lirih. Aku tidak pernah minta dihormati karena nama. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Ibu mertua terisak. Maafkan ibu. Jangan tinggalkan rumah ini. Sekar menggeleng pelan. Maaf yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa menyembuhkan luka. Suaminya berdiri terpaku. Wajahnya basah oleh tangis. Sekar, aku mohon. Sekar menatapnya singkat. Saat aku dipatahkan, kamu memilih diam. Sekarang biarkan aku memilih hidupku sendiri. Ia melangkah pergi. Di belakangnya, ibu mertua jatuh terduduk. Tangisnya pecah di tanah basah. Penyesalan itu datang, namun waktunya telah lewat. Sahabat pendengar, terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati sahabat, mari dukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah keluarga yang penuh makna. Dengan menyukai, membagikan, dan mengikuti channel ini, sahabat ikut menguatkan cerita-cerita tentang perempuan yang bertahan dalam luka. Terima kasih, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.